Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan bahasan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 7. Sebelumnya kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Sebelum masuk ke dalam isi cerita, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Tanjiro bertekad untuk mendorong batu besar di hadapannya itu lebih jauh lagi. Inosuke pun tidak terima melihat kegigihan Tanjiro. Dia pun berusaha mendorong batu besar miliknya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Kejadian ini pun membuat Zenitsu sangat kesal. Tanpa diduga, burung gereja pendamping Zenitsu yang diketahui bernama Juntaro memberikan sepucuk surat. Walau pada akhirnya Tanjiro berhasil mendorong batu tersebut sejauh 109 meter, namun dia benar-benar teler dan sangat kelelahan. Tanpa disangka, Himejima Gyomei datang dan memberikannya banyak air. Gyomei lantas berkata kalau Tanjiro telah lulus melalui serangkaian latihannya. Gyomei juga membenarkan tindakan Tanjiro di desa penempa pedang, di mana kala itu Tanjiro lebih mementingkan nyawa para penduduk ketimbang adiknya sendiri yang merupakan iblis. Hal ini pun membuat Tanjiro terdiam, tapi dia menjelaskan bahwa Nezuko-lah yang membuat keputusan tersebut. Disinilah Gyomei mengungkapkan bahwa keraguannya pada Tanjiro telah sirna. Saat itulah Hashira batu tersebut menceritakan kisah masa lalunya. Kala itu Gyomei mengasuh anak-anak yatim piatu di sebuah kuil. Pada suatu ketika, semuanya terlihat makan bersama dengan menu ikan spesial. Dikarenakan Gyomei begitu kurus, seorang bocil bernama Sayo langsung memberikan jatah ikannya pada Gyomei. Gyomei pun tertawa ringan melihat kebaikan gadis kecil tersebut. Pada suatu ketika, seorang bocah yang diketahui bernama Kaigaku telah melanggar sebuah pantangan besar. Kaigaku bertemu dengan iblis karena dia tidak berhasil kembali ke kuil sebelum gelap. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Kaigaku tega membiarkan iblis mendatangi Gyomei dan 8 bocah lainnya di dalam kuil. Ketika Gyomei sadar, tanpa diduga 4 anak sudah bersimbah darah dan meregang nyawa. Sayangnya 3 bocah langsung kabur dan tidak mau mendengarkan instruksinya. Saat ini hanya Sayo seorang yang mau mendengarkan perintah Gyomei. Dia pun melawan si iblis hingga pagi hari. Sayangnya Sayo malah berkata pada semua orang bahwa Gyomei adalah monster yang telah menghabisi semua orang di tempat ini. Gyomei pun dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan membantai para bocah. Jika saja Ubuyashiki tidak menolongnya, mungkin Gyomei sudah dieksekusi dari dulu. Kejadian ini pun membuat Gyomei selalu waspada dan mudah curiga pada anak-anak. Gyomei benar-benar mengakui ketangguhan Tanjiro. Oleh karena itulah, mulai detik ini Gyomei akan membantu Tanjiro sekuat tenaga. Pada keesokan paginya, Tanjiro, Genya, dan Inosuke terlihat makan bersama-sama. Genya menilai kalau Gyomei adalah sosok yang baik hati. Dia juga memperkenalkan Genya pada Gojo Shinobu untuk memeriksakan keanehan tubuhnya. Sesaat kemudian, Tanjiro mendatangi Zenitsu di pinggiran sungai untuk berpamitan menuju pelatihan Hashira selanjutnya. Sebenarnya Tanjiro agak mengkhawatirkan Zenitsu, apalagi belakangan ini Zenitsu tidak banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Tanjiro telah sampai di kediaman Tomioka Gyu. Dia pun segera bergegas ketika mendengar suara pedang kayu yang saling bertabrakan. Ternyata suara tersebut berasal dari ayunan pedang kayu milik Sanemi dan Gyu. Sayangnya duel ini harus terhenti karena pedang kayu kedua Hashira tersebut patah begitu saja. Disitulah Tanjiro langsung menghentikan Sanemi karena dia tidak ingin para Hashira saling bermusuhan. Jelas saja Sanemi sangat muak dengan kemunculan Tanjiro. Apalagi Tanjiro seakan meremehkan dengan membuatkan Sanemi kue mochi kacang merah. Ketika sedang menjalankan pelatihan bersama Hashira angin itu, Tanjiro selalu mencium aroma beras mochi yang dilengkapi dengan pasta kacang merah. Sanemi pun begitu geram, dan dia langsung memukul Tanjiro dengan sangat keras hingga pemuda itu pingsan di tempat. Ketika sadar dari pingsannya, Tanjiro sudah tidak melihat sosok Sanemi lagi. Gyu pun berkata kalau Sanemi marah-marah gak jelas dan pergi entah kemana. Tanjiro lantas bertanya mengapa Gyu berkelahi dengan Sanemi. Di sini Gyu mencoba menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak sedang berkelahi. Ini merupakan latihan sparring yang sudah menjadi satu bagian di dalam pelatihan Hashira. Tanpa berdosa, Tanjiro langsung meminta maaf karena dia telah salah sangka. Pun demikian, Gyu merasa senang karena bisa mengetahui makanan favorit Sanemi dari Tanjiro.
Mulai detik ini, dia akan menaruh mochi kacang merah di bajunya dan memberikan kue tersebut setiap kali bertemu Sanemi. Kyu berharap tindakannya itu akan membuatnya jadi lebih akrab dengan Sanemi. Ketika malam menjelang, Sanemi nampak berjalan sendirian menuruni banyak anak tangga di lokasi latihan. Langkahnya pun tiba-tiba terhenti, dan tanpa diduga Sanemi menangkap makhluk aneh dengan tangan kosongnya. Bola mata itu pun langsung hancur menjadi abu dan hilang diterpa angin. Di malam yang sangat sunyi itu, Muzan berjalan tenang memasuki kediaman Kagaya Ubuyashiki. Pada akhirnya Muzan berhasil menyingkap tabir yang selama ini membuatnya kesulitan menemukan markas pemburu iblis. Dia pun tiba di hadapan Ubuyashiki, di mana hingga saat ini pemimpin tertinggi pasukan pemburu iblis itu masih terbaring lemah ditemani istrinya.